anak-anak bunda yang soli dan soleha. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian telinga dan macam-macam pemantulan dan penyerapan bunyi. Anak-anakku sudah siap belajarnya? Baiklah, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini meliputi yang pertama, bagian-bagian telinga, kedua, cara kerja telinga, ketiga, macam-macam bunyi pantul, keempat, pemantulan dan penyerapan bunyi. Baiklah, untuk lebih jelas lagi Bunda akan bahas satu persatu. Dimulai dari yang pertama, materi tentang bagian-bagian telinga. Silahkan anak-anakku perhatikan gambar yang ada di slide anak-anakku. Bagian-bagian telinga ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, telinga luar, terdiri dari daun telinga yang berfungsi menangkap getaran bunyi, lubang telinga yang berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah, liang telinga yang di dalamnya terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang akan masuk ke telinga. Bagian telinga kedua, telinga tengah, terdiri dari gendang telinga yang berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Bagian telinga ketiga, telinga dalam, terdiri dari saluran setengah lingkaran yang berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh, saraf pendengaran yang berfungsi meneruskan rangsangan bunyi ke otak, koklea yang berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran, saluran eustasius yang berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Nah, anak-anakku sudah jelas ya bagian-bagian telinga. Berikut kita masuk materi kedua tentang cara kerja telinga. Silahkan anak-anakku perhatikan video cara kerja telinga berikut ini. Berikut proses telinga mendengarkan bunyi, dimulai dari getaran yang bisa berasal dari sumber bunyi seperti alat musik yang anak-anakku dengarkan. Kemudian gelombang bunyi ini akan ditangkap oleh daun telinga dan akan melalui lubang telinga, kemudian menuju gelombang bunyi ini akan melalui liang telinga atau saluran telinga sehingga bunyi akan menggetarkan gendang telinga. Nah, getaran gendang telinga ini akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran dan akan menuju ke koklea yang akan menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Kemudian dari saraf pendengaran ini akan mengirim rangsangan bunyi ke otak sehingga otak dapat menerjemahkan bunyi yang kita dengar. Materi ketiga yaitu tentang macam-macam bunyi pantul, terdiri dari 3 bagian, antara lain yang pertama, bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli. Jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul dekat, maka akan memperkeras suara asli. Contohnya saat anak-anakku berada di dalam kamar mandi. Kedua, gaung atau kerdam, di mana bunyi pantul ini akan terdengar hampir bersamaan dengan suara aslinya. Contohnya seperti saat anak-anakku berada di dalam ruangan pertunjukan. Ketiga, gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terjadi setelah bunyi asli. Sumber bunyi dan dinding pemantul jaraknya sangat jauh. Contohnya seperti saat anak-anakku berteriak di dalam goa. Materi keempat yaitu tentang pemantulan dan penyerapan bunyi, terdiri dari yang pertama, pemantulan bunyi merupakan terjadi apabila bunyi mengenai bidang yang keras seperti piring kaca
Sedangkan penyerapan bunyi ini terjadi apabila bunyi mengenai benda yang permukaannya lunak seperti gabus, bol, kapas, dan lain-lain. Nah, anak-anakku sudah paham ya dengan materi hari ini? Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Berikutnya silahkan kerjakan tantangan dari Bunda Hikmah berupa kuis yang telah Bunda siapkan di alarmnya sekolah ya. Nah, anak-anak Bunda, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Semoga anak-anak paham ya dengan penjelasan Bunda Hikmah. Ada yang bisa bantu Bunda untuk menyimpulkan materi hari ini? Ya, hari ini kita telah mempelajari tentang bagian-bagian telinga, cara kerja telinga, macam-macam bunyi panggul, dan perbedaan antara perabatan bunyi dan penyerapan bunyi. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, Bunda mau ingatkan kepada anak-anak Bunda untuk jangan lupa mengerjakan kuis yang telah Bunda Hikmah siapkan di alarmnya sekolah. Dan tentunya anak-anakku jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga sholatnya, dan semangat belajar. Karena Bunda yakin di pelajaran semua anak itu hebat. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca Nahtatim bilhamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.